Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. luar biasa. Sudah sarapan ya anak-anak? Sudah Sudah, Bapak. Pak. Baik. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Ketua Mas Beta memimpin doa bersama-sama. Nah, bagus saya memberi pujian kepada anak-anak karena pada waktu berdoa kalian sangat hening dan tidak ada yang bersuara. Untuk yang selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Wisnu hitungi ya. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanahku, Di sana aku berdiri depan pandu Indonesia bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Indonesia Indonesia aku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Pak Wisnu mau tanya. Tempat tinggalnya Mas Beta di mana? Di Boyolali. Mbak Nela? Di Boyolali, Pak, di teras. Mbak Anin? Di Boyolali, Pak, di Danau. Oh, di Boyolali semua ya. Yang beda di sini cuma Pak Wisnu. Pak Wisnu aslinya Jawa Barat. Oke. Wah, jauh ya, Pak. Oh, ya lumayan. Jawa Baratnya mana, Pak? Di daerah Lembang, Mbak Anin. Yang kebun teh itu loh. Wow, jauh sekali. Berarti itu ada. Gimana, Mbak? Berarti ada perkebunan teh dong, Pak. Itu kan ada deket teh gitu. Iya. Nanti kalau studi itu saya bilang kepala sekolahnya di situ mungkin, Mbak. Bagus tempatnya. Oke. Nah, kita Terima kembali kasih, Pak ke Wisnu. topik pembelajaran lagi. Pak Wisnu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, Mas Beta sama Mbak Anin dan Mbak Nela sama Mbak Wulan. Kita Oke. langsung menonton video ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Oke. Apakah terdengar? Seperti berlian berserak di Katulistiwa, Ya. 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa,
300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Hai teman berbeda. Hai Galang, kumaha ada mang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Grong. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik dari suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jumble and sensible. Oh mama my, you got me fly so fast. It just give me the nice. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se koko dao ya rape sore noreri wu flenco bani dema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya?
Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah gadang dari Sumatera Barat dan joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah kolintang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah ayam dan lapeh dari Sumatera Barat dan gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna Nah, kita sudah melihat video tadi tentang keberagaman budaya di Indonesia. Tadi kan anak-anak rumahnya semuanya di Boyolali. Sedangkan di Indonesia ini banyak kota dan kabupaten. Misalkan kota Surakarta, Boyolali, kota Semarang, Kabupaten Tegal itu, dan masih banyak lainnya. Dan di Indonesia ini mempunyai beratus-ratus suku dan beribu-ribu pulau. Oke, Pak Wisnu bertanya, tadi kan sudah melihat video, Mas kita tolong sebutkan dua suku yang ada di Indonesia ini. Oh, suku Jawa. Oke. Terus yang selanjutnya, Mbak Hanin, sebutkan suku-suku di Indonesia, Mbak. Ada suku Asmat, ada suku Dayak, ada suku Sunda, suku Toraja, dan banyak lagi, Pak. Oke, Mbak Nela tolong sebutkan suku-sukunya. Suku Jawa, Pak. Suku Sunda. Oke, baik. Tadi kan sudah melihat video, tadi banyak suku dan budaya. Hal ini semuanya ini dapat ditampung di dalam yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti sudah mendengar Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Jadi fungsinya itu di dalam Bhinneka itu menjaga perbedaan dan menjaga kerukunan yang ada di Indonesia itu, serta mendamaikan misalkan jika ada konflik antara lain budaya, agama, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya anak-anak dapat bertanya balik kepada kelompok satu dan kelompok yang lainnya tentang keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Pak Wisnu, beri waktu kalian 2 menit. Nah, waktu kalian sudah habis. Untuk yang selanjutnya, kalian mengerjakan soal-soal dari Pak Wisnu. Akan Pak Wisnu kirimkan via online saja, nanti kalian baca. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Wisnu, izin minum ya. Baik, Mbak Anin. Nah, oke, Pak Wisnu sudah mengirimkan. Waktu kalian mengerjakan bisa dimulai dari sekarang. Ya, Pak.
Oke, waktu anak-anak mengerjakan soal sudah habis. Sekarang Pak Wisnu mau kalian mempresentasikan apa yang sudah Pak Wisnu kirimkan soal-soalnya tadi. Yang pertama itu ada satu, apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Tolong Mbak Hanin dapat menjawabnya. Yang mana Apa Mbak Pak? Hanin? Fungsi Yang Bhinneka mana, Pak? Tunggal Ika, sebutkan satu aja. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mempererat perbedaan di antara kita semua Pak. Jadi kan di Indonesia ini kan beragam suku, budaya, kemudian ada ras dan seperti itu kan Pak. Nah, di Indonesia itu ada Bhinneka Tunggal Ika itu fungsinya untuk mempererat persaudaraan walaupun berbeda-beda seperti itu Pak. Oke, baik. Terus yang selanjutnya Pak Wisnu acak aja untuk mempresentasikan di depan, yaitu soal nomor 5. Mas Beta dapat menjawab mengapa kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jawaban Mas Beta sangat benar sekali. Nanti tolong kalian mencatat jawabannya Mas Beta dan Mbak Anin nanti sebagai menambah referensi jawaban agar jawabannya itu menjadi lengkap dan bagus. Oke, nah selanjutnya Pak Wisnu mengirimkan kalian lagi soal tentang gambar tentang rumah adat. Nah, Pak Wisnu mengambil salah satu contoh di daerah tempat tinggal kalian. Itu kalian dapat melihatnya dan menyebutkan nama rumah tempat tinggal itu apa, serta apa yang kalian rasakan dalam rumah tempat tinggal tersebut. Pak Wisnu akan mengirim, coba dicek. Dikirim di mana Pak? Ya, sudah Pak Wisnu kirimkan. Oh iya Pak, sudah. Maaf Pak Wisnu tidak mempresentasikan lewat share screen agar kalian lebih fokus lagi kalau menonton langsung di HP Sudah masing-masing. Pak, sudah. Oke. Ini kelompoknya tadi kan ada 2. Ya. Nanti majunya bergantian ya. Oke. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian ceritakan dan jelaskan apa yang kamu ketahui di depan kelas. Oke, Mas Beta dan Mbak Hanin bisa maju yuk untuk menyebutkan itu rumahnya namanya apa dong? Oke, saya sebutkan ya Pak. Di situ itu namanya Rumah Joglo, itu dari Jawa Tengah. Jadi Rumah Joglo itu simbol kerangka, jadi yang berupa soko guru. Jadi jika diamati itu ada 4 pilar utama yang menjadi penyangga utama rumah. Tiang utamanya mewakili arah angin, barat, utara, selatan, dan timur. Nah, soko guru itu lebih dikenal sama namanya tumpang sari Pak, yang disusun dengan pola yang terbalik dari soko guru. Gitu. Oke, baik. Yang selanjutnya Mbak Nela dan Mbak Wulan dapat maju ke depan kelas. Iya Pak, materinya yang mana? Silahkan dipresentasikan. Rumah yang itu tadi gambarnya rumah joglo Pak. Oke. Ya Pak, biasanya Ya, seperti gunung. biasanya seperti dari gunung. Jawa Tengah Pak. Oke. Saya rasa presentasi kali ini sudah cukup. Pak Wisnu akan menambahkan sedikit ya.
itu kan di dalam gambar itu kan ada pintunya, itu kan pendek toh, itu anak-anak. Iya, Pak. Jika kalian nanti dewasa, pasti kan apa ya? Tinggi badan kalian akan bertambah. Itu kalau kalian masuk di rumah joglo itu pasti akan membungkuk kalau lewat di pintunya, itu menggambarkan simbolis bahwa kalau kita berkunjung ke rumah orang itu harus sopan santun terlebih dahulu yang diutamakan, bukan terus menyelonong gitu. Itu adalah salah satu simbolis tentang rumah joglo. Rumah joglo sendiri asalnya dari Jawa Tengah dan banyak tersebar di daerah-daerah terutama yang ada di desa seperti Purwodadi, Wonogiri, Boyolali itu juga masih banyak rumah joglo, terutama di daerah Selo itu masih banyak rumah joglonya. Selo Boyolali, anak-anak sudah pernah ke Selo ya? Sudah, Pak. Banyak Ya, sangat dingin juga ya Pak. rumah joglonya. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Pak Wisnu akan melakukan refleksi pembelajaran. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran kali ini? Senang Bapak. Senang, Pak. Banyak daerah-daerah di Indonesia. Oke, hebat sekali. Nah, Pak Wisnu ada tugas untuk kalian untuk saling menghargai perbedaan dan menambah referensi lagi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Misalkan rumah adat dari Papua itu ada yang namanya Hunai kayak gitu, dan nanti yang lain-lainnya sangat banyak sekali, itu menjadikan menambah kita persatuan dan kesatuan lebih erat lagi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, silahkan Mas Beta berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran diakhiri. Nah, terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih, Pak Wisnu. Langsung pulang, tidak usah bermain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Hati-hati di jalan.